Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana semua kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya, baik semua ya. Oke, pada pertemuan hari ini, pada siang hari ini, saya akan menyampaikan materi mengenai taubat. Kalian udah pernah dengar kata taubat? Sudah. Ya. Ya. Oke, materi taubat ini merupakan salah satu pelajaran dari akidah akhlak seperti itu. Oke, kemudian sebelum kita mulai KBM pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Oke, silakan Kak Nafis dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, semoga pertemuan pada siang hari ini KBM kita berjalan dengan lancar. Oke, saya absen terlebih dahulu. Nafisatul Muhimah Hadirah, Bu. oke. Vivi Atika gak berangkat ya? Enggak, Bu. Oh, gak berangkat, oke. Lolatil Cilmia Hadirah, Bu. oke. Ya, berangkat semua ya ini ya, hadir semua kecuali Vivi Atika. Oke, gak apa-apa walaupun ada yang gak berangkat satu. Kemudian sebelum saya mulai menerangkan mengenai materi dari taubat ini, perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari KBM pada siang hari ini yaitu kalian mampu memahami apa itu pengertian dari taubat. Kemudian kalian mampu menerapkan dari penerapan si taubat ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu lebih utamanya dari tujuan pembelajaran kali ini seperti itu. Oke, langsung saja dari taubat ini saya sambil berdiri ya. Iya, Bu. Dari pengertian taubat ini saya akan menerangkan ada 4 subbab. Yang pertama itu ada pengertian beserta nanti ada hakikatnya. Kemudian ada syarat-syaratnya, ada kedudukan dan ada keutamaan seperti itu. Kan saya catat dulu, sambil dicatat ya. Iya, Bu. Ya, mengenai taubat. Taubat ini poin yang pertama saya akan menerangkan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Taubat secara bahasa apa artinya? Ada yang tahu? Yang tahu silakan bisa angkat tangan. Belum, Ibu. Oh, belum ya. Oke, kalau belum saya akan jelaskan langsung. Taubat. Taubat itu menurut bahasa artinya kembali, ya. Apa artinya? Kembali. Oke ya. Perlu digarisbawahi di sini artinya itu kembali. Kemudian sebab yang kedua mengenai syarat-syaratnya. Oh ya, ada yang tahu syarat-syaratnya itu apa aja? Belum tahu, Bu. Belum tahu? Oke, enggak apa-apa. Yang pertama itu syaratnya ada Islam. Sambil saya catat dulu, nanti saya terangkan. Kemudian setelah itu, ketika kita ingin bertaubat, kita harus menyesali kesalahan itu terlebih dahulu ya, maaf. Jadi kita harus menyesali dosa apa yang sudah kita perbuat seperti itu. Jadi syarat yang kedua itu menyesali. Kemudian syarat yang ketiga, ada yang tahu? Coba sambil dipikir, apa sih taubat? Taubat itu kembali, yaitu meminta ampunan. Berarti syarat-syaratnya itu apa aja sih? Minta ampunan berarti istighfar ya, Bu ya? Iya, benar ya, istighfar salah satunya. Istighfar. Kita harus istighfar. Kemudian selain itu kita juga harus yang namanya
menutupi kesalahan dengan perbuatan terpuji. Seperti ini. Ya, jadi pengertian dari taubat itu secara bahasa artinya kembali. Apa sih kembali? Maksudnya kembali kepada jalan yang benar, seperti itu. Jadi dari seseorang yang sudah berbuat kesalahan, yang sudah berbuat dosa besar, kita dia bertaubat, itu artinya dia kembali ataupun di sini meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ampunan agar dia mampu menebus dosanya, seperti itu ya. Tadi udah pengertian, udah syarat. Sekarang mengenai kedudukan. Sebelah sini. Kedudukan taubat itu apa sih? Ya, jadi taubat, dari pengertian taubat, di mana taubat ini adalah kembali di mana di sini itu maksudnya seseorang meminta ampunan atas dosanya. Kedudukannya itu, jadi taubat yang diterima itu adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya dari hati paling dalam, ya Bu. Oke, saya tulis di sini, saya kasih catatan agar kalian punya sedikit oratan ketika lupa. Ya, jadi kedudukan taubat yang diterima itu adalah taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi ketika seseorang sudah melakukan taubat nasuha, dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahannya lagi dan menutupi kesalahan-kesalahan ataupun dosanya dengan perbuatan terpuji. Nah, itu yang dinamakan oleh taubat nasuha, seperti itu. Nah, itulah kedudukan dari taubat yang diterima, seperti itu, ya. Paham? Ya, Bu. Oke. Selanjutnya keutamaan. Keutamaan dari taubat itu adalah yang paling utama, inti dari apa sih? Ketika kita bertaubat, apa sih yang kita minta? Apa sih yang kita tuju agar si taubat ini tercapai? Ya, jadi keutamaan dari taubat ini yaitu mendapatkan ampunan dan rahmat. Ya, saya jelaskan. Jadi di sini keutamaannya itu dari taubat, keutamaan dari orang yang sudah bertaubat itu yang pasti untuk mendapatkan ampunan dari apa? Ampunan dari dosa-dosa yang sudah ia lakukan, seperti itu. Kemudian dan juga mendapatkan rahmat. Rahmat di sini apa maksudnya? Rahmat itu setelah kita sudah mendapatkan ampunan, kita mendapatkan rahmat. Jadi rahmat di sini adalah petunjuk. Kita mengharapkan ampunan. Setelah kita sudah mendapatkan ampunan, kita juga di sini berharap bahwa taubat ini kita akan dituntun, akan diberikan rahmat, atau akan diberikan arahan kepada jalan yang lurus, yang tidak berdosa lagi, seperti itu, ya. Nanti disayang Allah ya, Bu. Iya, pastinya seperti itu, ya. Rahmat, ya. Mendapatkan apa tadi? Rahmat, kasih sayang, kemudian mendapatkan petunjuk yang benar, seperti itu. Oke, saya ulangi dari awal, ya. Saya akan mereview ulang lagi. Jadi taubat dalam pelajaran akidah akhlak ini pengertiannya secara bahasa taubat itu kembali. Apa sih maksudnya kembali?
Kembali itu orang yang sudah berdosa meminta ampunan untuk kembali pada jalan yang benar sekali, seperti itu. Kemudian syarat-syaratnya itu apa aja sih? Ada Islam, benar. menyesali dosanya, istighfar, menutupi kesalahan dengan hal-hal yang terpuji. Iya, benar sekali. Jadi syarat yang utama itu harus Islam. Ketika orang tersebut belum Islam, masih non Islam, ataupun di sini saya ambil contoh masih kafir, masih beragama Kristen, dia ingin bertaubat, ya dia harus mengucap syahadat terlebih dahulu. Dia harus masuk Islam terlebih dahulu, baru si taubatnya itu diterima, seperti itu ya. Makanya syarat utamanya yang pertama itu adalah Islam, seperti itu. Kemudian menyesali di sini, orang yang sudah berbuat dosa itu ketika mau bertaubat harus menyesali dulu kesalahannya. Kalau masih deblok dengan dosanya, nggak menyesali ataupun nggak menyadari, ya dia tidak akan diterima taubatnya, seperti itu. Paham ya? Iya Bu, paham. Oke. Kemudian istighfar, memperbanyak membaca istighfar. Salah satunya ketika kita mau bertobat, kita harus banyak berzikir. Salah satunya nah ini, membaca istighfar, seperti itu. Kemudian setelah kita sudah masuk Islam, sudah menyesali, sudah memperbanyak membaca istighfar. Nah, setelah kan berarti kita sudah melakukan kesalahan, kemudian kita bertobat. Alangkah baiknya untuk menebus kesalahan yang sebelumnya kita berbuat hal-hal yang terpuji ataupun perbuatan yang terpuji. Contoh perbuatan terpuji apa lagi? Bersedekah. Ya benar, bersedekah itu salah satu perbuatan terpuji. Selain itu membantu orang tua. iya, benar sekali, membantu orang tua. Nah itu ya, berarti gunanya untuk menutupi dosa ataupun kesalahan sebelumnya, seperti itu ya. Kemudian di sini ada kedudukan di sini taubat yang sesungguhnya, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah taubatan nasuha. Taubat yang sesungguhnya, seperti itu ya. Jadi enggak taubat hari ini taubat, besoknya ulangi lagi, tidak seperti itu. Akan tetapi taubat nasuha, di mana dia itu si orang yang melakukan taubat nasuha tidak melakukan hal-hal yang dosa lagi, seperti itu. Kemudian keutamaan kurang A. Keutamaan dari taubat ini, si orangnya akan mendapatkan ampunan, ya, akan mendapatkan ampunan. Setelah ampunan, selain ampunan itu juga mendapatkan rahmat, kasih sayang. Oke, mungkin ini ya dari saya punya materi. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke. Kalau tidak, saya punya kuis di sini, punya game. Ini yang sudah saya persiapkan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan di dalamnya mengenai review dari materi ini, mengenai taubat. Di sini ada nomor-nomornya 1, 2, 3 sampai 5. Dan saya di sini punya 5 kartu yang di dalamnya ada angkanya. Ya, jadi games ini ataupun kuis ini namanya acak angka. Nanti kalian, semalam saya tunjuk Mbak Ilmi, nanti bilang si kartunya saya kocok, saya acak, kemudian Mbak Ilmi bilang stop, seperti itu. Nah, nanti kartu yang di atasnya ada angkanya, kemudian kita mengarah ke sini, terus Mbak Ilmi nanti akan menjawab soal-soal yang ada di sini, seperti itu ya. Oke, saya tunjuk yang pertama. Mbak Nafis silakan maju. Silakan maju di situ. Berdiri ya Bu? Ya berdiri, menghadap ke sana. Bilang stop. Stop. Oke, warna merah ya. Iya. Angka berapa? 4. Oke, kita buka angka 4. Pertanyaannya, sebutkan salah satu syarat taubat. Setelah tadi Ibu menjelaskan mengenai materi dari taubat, apa yang sudah kamu tangkap mengenai syarat dari taubat? Salah satunya
Salah satunya kalau syarat taubat itu harus beragama Islam. Ya benar sekali, beli aku. Ya silakan bisa duduk. Oke Bu. Ya jadi salah satu dari syarat taubat benar sekali kata Mbak Nafis yaitu Islam. Jadi orang yang mau bertaubat itu harus masuk Islam terlebih dahulu seperti itu ya. Iya Bu. Oke, mungkin itu ya penyampaian materi dari saya dan sedikit kuis. Ya, kuis education mengenai review dari materi taubat ini. Oke. Mungkin kita sudah hampir di penghujung materi. Sebelumnya ada pertanyaan? Tidak Bu. Tidak Bu. Oh tidak, sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau udah paham semua ya. Sudah dicatat semua? Sudah, oke ya. Berarti nanti catatan ini bisa kalian buka kembali di rumah untuk mengulang pelajaran yang sudah saya berikan seperti itu. Oke, mungkin itu pertemuan dari saya. Penjelasan mengenai materi taubat, dan untuk minggu depan kita akan mengulang ataupun mereview sedikit mengenai materi ini, kemudian setelah itu kita lanjut kepada materi selanjutnya seperti itu. Oke, berhubung waktu sudah habis ya, saya cukupkan materi dari saya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan KBR pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mbak Ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, jadi kesimpulan pada materi taubat ini yaitu taubat itu sendiri adalah secara bahasa adalah kembali artinya, kemudian syarat-syaratnya itu ada Islam, menyesali dan lain sebagainya. Kemudian kedudukan dari taubat itu sendiri, taubat yang sesungguhnya itu adalah taubatan nasuha. Kemudian keutamaannya itu adalah mendapatkan ampunan dan rahmat ya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.